Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 3, ketemu lagi dengan Usrina. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita siapkan bersama-sama ya alat tulisnya. Teman-teman, pernah tidak makan susu, tempe, keju, sosis, yogurt, nata de coco, dan lain-lain? Nah, kesemuanya ini adalah hasil pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kenapa ya harus ada teknologi pangan? Karena hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Makanan itu sangat mudah sekali membusuk. Makanan yang busuk harus dibuang. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang tepat untuk mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Cara penanganan bahan pangan tersebut membutuhkan sebuah pemikiran dan percobaan. Nah, hasil pemikiran dan percobaan itu namanya adalah teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan dapat membuat makanan lebih tahan lama. Nah, untuk pengolahan hasil makanan atau teknologi pangan ada beberapa caranya nih. Yang pertama, pengawetan. Yang kedua, pengemasan. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Manfaat dari teknologi pangan. Yang pertama, menghasilkan jenis makanan baru. Yang kedua, membuat makanan lebih tahan lama. Yang ketiga, membuat makanan lebih bernutrisi. Yang keempat, mengurangi sisa bahan makanan yang terbuang dan membusuk. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil pangan. Dan yang keenam adalah membuat makanan selalu tersedia. Hasil-hasil dari teknologi pangan bisa diperhatikan tabel di bawah ini ya teman-teman. Nah, kita lihat lidah buaya bisa dibuat manisan, jelly, permen, coklat, dan lain-lain. Sedangkan susu bisa diolah menjadi keju, yogurt, mentega, es krim, dan lain-lain. Sedangkan kacang kedelai bisa kita olah menjadi tempe, tahu, kecap, susu kedelai, dan lain-lain. Nah, untuk daging kita bisa mengolahnya menjadi sosis, bakso, kornet, dan lain-lain juga ya, masih banyak olahan dari daging sapi. Nah, selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan itu bermacam-macam ya. Nah, itu buah-buahan itu biar bisa awet dan tahan lama bisa dibuat asinan, manisan, dan jus. Singkong. Nah, singkong ini bisa diolah menjadi gulai singkong, kue talam singkong, rendang singkong, dan lain-lain. Untuk buah kelapa bisa kita olah menjadi santan, nata de coco, minyak kelapa, dan lain-lain. Dan untuk ikan dapat kita olah menjadi minyak ikan, kerupuk ikan, sarden, dan lain-lain. Beberapa cara untuk mengawetkan susu. Kita tahu ya teman-teman kalau susu itu mudah basi ya, jadi nggak bisa tahan lama. Jadi ketika kita memerah sekarang, jadi nggak bisa diminum. Buat besok harus diminum saat itu juga. Nah, supaya awet, ada beberapa cara untuk mengawetkan susu. Yang pertama adalah didinginkan di dalam lemari es. Yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Dan yang ketiga adalah sterilisasi. Sterilisasi ini adalah pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Nah, demikian sedikit materi dari Usrina. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dibaca juga buku paket dinasnya dan buku paket penanya. Demikian dari Usrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.